Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel Mentoring Self Improvement. Kita akan belajar tentang membangun kepemimpinan dalam diri kita. Dan kita akan belajar tentang prioritas. Saat ini kita belajar tentang solusi prioritas yang proaktif. Yang kedua, yaitu dengan menggunakan rumusan 3R. 3R. Apakah yang disebut dengan 3R? Untuk memberikan solusi terhadap prioritas yang proaktif, kita gunakan 3R. R yang pertama, requirement, persyaratan-persyaratan. R yang kedua, return, atau hasil, atau imbalan. Dan R yang ketiga, reward, atau imbalan. Requirement, persyaratan, return, hasil, dan reward, imbalan. Mari kita bahas satu persatu. Persyaratan apa yang harus kita penuhi? Setiap peran memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dinegosiasikan. Ada hal-hal yang harus kita kerjakan sendiri karena tidak bisa didelegasikan kepada orang lain. Apakah kita tahu hal-hal tersebut? Ada pengalaman ketika John C. Maxwell harus memimpin satu komunitas di San Diego. Dia bertanya kepada dewan yang merekrut dia, apa saja tugas yang harus dia kerjakan sendiri dan apa tugas yang tidak bisa didelegasikan kepada siapapun. Ketika membahasnya selama beberapa jam, mereka memutuskan hanya beberapa hal yang tidak boleh dia delegasikan kepada orang lain. Hal-hal tersebut adalah dia harus menjadi pembicara utama pada hampir setiap hari Minggu. Dia harus menjalankan visi dari komunitas tersebut dan menjaga integritas pribadi. Itulah hal-hal yang tidak bisa dinegosiasikan dan hanya bisa dipenuhi oleh dia dan bukan oleh orang lain. Jadi, guys, sahabat Mr. Sorchan, pada akhirnya pemimpin bisa mendelegasikan hal apapun kecuali tanggung jawab utama. Jika kita bekerja untuk bos atau untuk dewan, maka mereka dapat menjawab pertanyaan tentang persyaratan ini. Namun jika kita bekerja mandiri atau memiliki bisnis sendiri, pertanyaan tersebut mungkin akan lebih sulit dijawab. Namun itu sangat penting. Jika kita tidak melakukannya, kita hanya akan berfokus pada hal-hal yang salah. Dan itu bisa membuang-buang waktu, bakat, dan energi kita. R yang kedua, yaitu return. Apa yang memberi saya hasil terbesar? Apa keahlian kita? Artinya apa? Apakah kita benar-benar ahli? Inilah inti pertanyaan tentang hasil. Apa yang mendatangkan hasil terbesar dari investasi waktu dan energi kita untuk organisasi kita? Itu pertanyaan yang harus terus-menerus diajukan kepada diri kita sendiri. Kita harus memahami apa yang menjadi pencapaian, bukan hanya aktivitas. Misalnya, seperti John C. Maxwell, dia paling produktif di 3 bidang: komunikasi, menulis, dan memimpin. Kita harus menggunakan talenta, bakat, dan pengalaman kita. Tergantung kita semua. Mengetahui aktivitas apa saja yang memberi kita hasil terbesar sangatlah penting.
Pekerjaan apa yang membuat kita terus-menerus dipuji oleh orang lain? Tugas atau tanggung jawab apa yang terus-menerus dilimpahkan para kolega kita kepada kita? Apa tindakan kita yang menimbulkan dampak positif terbesar atau mendatangkan pendapatan terbesar? Semua ini petunjuk yang membantu kita menjawab pertanyaan tentang hasil atau return. Lalu R yang ketiga, apa yang mendatangkan imbalan terbesar? Reward. Hidup terlalu singkat, sahabat Mr. Sorchan, untuk tidak dinikmati dalam kegembiraan. Pekerjaan terbaik kita terwujud saat kita menikmatinya. Itu memberi kita imbalan internal yang luar biasa, yang dapat mempengaruhi mental, emosi, atau spiritual kita. Inilah standar yang harus kita ketahui untuk menjawab pertanyaan tentang reward apa. Temukan sesuatu yang kita sangat sukai untuk kita kerjakan, sehingga kita dengan senang hati melakukan secara gratis. Kemudian, belajarlah melakukannya dengan sangat baik, agar orang-orang dengan senang hati membayar kita untuk mengerjakannya. Berikut adalah petunjuk untuk mengetahui hal yang mendatangkan imbalan terbesar. Ketika kita mengerjakan sesuatu, lalu merasa saya tercipta untuk melakukan ini, berarti kita berada di jalur yang tepat. Saya tercipta untuk melakukan ini. Sahabat Mr. Sorchan, target karir jangka panjang kita seharusnya sesuai dengan tugas-tugas yang menjawab pertanyaan tentang requirement persyaratan, return hasil, dan reward imbalan. Jika pekerjaan yang harus kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan dengan sangat baik, dan pekerjaan yang kita nikmati merupakan hal yang sama, maka prioritas karir kita sudah selaras dan kita akan menjalani kehidupan yang produktif dan kehidupan yang bahagia. Butuh waktu, butuh kerja keras untuk menyatukan semuanya. Nah, jadi belajarlah dengan konsep 3R untuk solusi prioritas. Salam membangun kepemimpinan dalam diri kita. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.